Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah seminar keuangan dan perbankan syariah Pak Ade Nur Rohim, SHI MEI, dan teman-teman semua yang sedang menonton. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Rani Riantari dengan NIM 1810116003 akan mempresentasikan terkait analisis strategi pengendalian KJKS Ar-Rahmah dalam menekan tingkat NPF di masa pandemi COVID-19. Subtopik yang akan saya bahas yang pertama itu dari bab 1 meliputi latar belakang, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk bab 2 meliputi yakni hasil penelitian terdahulu, landasan teori, deskripsi objek. Untuk bab 3 meliputi metode penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, dan analisa data. Latar belakang sistem industri jasa keuangan di Indonesia salah satunya terbagi menjadi 3 jenis, yakni salah satunya pada IKNB atau industri keuangan non-bank syariah. Seiring dengan respon positif dari masyarakat, IKNB syariah mengalami peningkatan yang signifikan dilihat dari data OJK tentang pertumbuhan aset IKNB tahun 2020 sampai tahun 2021. Salah satunya yakni pada lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS yang mencapai 7%. LKMS memiliki peranan penting untuk memberdayakan UKM dalam membantu masyarakat, serta memiliki fungsi lain yaitu dapat melakukan kegiatan sosial. LKMS memiliki 3 jenis, yakni dari BPRS, BMT, dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Pada dasarnya LKMS yakni BPRS, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan BMT berbeda pada operasionalnya, di mana BPRS itu diatur dalam undang-undang, sedangkan Koperasi Syariah dan BMT itu diatur dalam Kementerian Koperasi dan UKM. Perkembangan jumlah koperasi jasa keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan positif pada tiap tahunnya. Berdasarkan data Kemenkop UKM bahwa peningkatan tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 3,6% atau 141 unit koperasi. Berdasarkan data OJK tahun 2020. Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam kegiatannya mengutamakan prinsip-prinsip Islam serta berdasarkan hukum Al-Quran dan hadis. Koperasi Jasa Keuangan Syariah sangat adil dalam mendistribusikan dana kepada anggotanya karena Islam mengajarkan bahwa aset harus diputar serta diinvestasikan berdasarkan penelitian dari Firdaus dan Susanto tahun 2018. Pada tahun 2020, merebaknya COVID-19 serta penerapan pembatasan sosial berskala besar di Indonesia, sehingga menyebabkan banyak kinerja perusahaan mengalami penurunan bahkan merugi. Kondisi ini juga ikut berdampak pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi bahwa terdapat 2.322 koperasi terdampak akibat pandemi COVID-19. Kemudian selain itu juga dampak yang dirasakan yaitu meningkatnya kualitas pembiayaan nasabah yang dapat mempengaruhi peningkatan nilai NPF. Penelitian terdahulu dari Astuti juga menjelaskan bahwa terdapat aspek-aspek penyebab dari pembiayaan bermasalah murabahah itu sendiri, yakni dari aspek eksternal atau dari pihak anggota dan juga dari aspek internal yaitu dari pihak BMT. Kemudian sehingga dengan itu penyelesaian pembiayaan bermasalah wajib dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah khususnya di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan penelitian dari Ayusa Fitri tahun 2017 menjelaskan strategi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah di koperasi BMT dengan melakukan revitalisasi proses, penerapan upaya administratif, serta melakukan penjaminan agunan. Sehingga dengan itu, berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, maka yang membedakan penelitian sebelumnya dengan riset ini yakni pada waktu penelitian, di mana literatur terdahulu dalam melakukan penelitiannya itu pada sebelum
COVID-19. Sedangkan dalam penelitian ini dilakukan pada saat COVID-19 itu sendiri. Kemudian selain itu, penelitian terdahulu masih jarang ditemui terkait penanganan pembiayaan bermasalah dalam kondisi COVID-19. Sehingga peneliti hadir untuk mengkaji terkait strategi-strategi yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah khususnya di masa pandemi COVID-19. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji penanganan pengendalian pembiayaan bermasalah dengan beberapa aspek-aspek strategi yang berfungsi untuk menekan tingkat NPF yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah di masa pandemi COVID-19. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Rohmah merupakan koperasi satu-satunya di daerah Gandul yang memiliki prinsip Islami serta dapat melakukan penyaluran pembiayaan untuk membantu anggota dalam mengembangkan usahanya serta berdampak pada peningkatan nilai NPF akibat pandemi COVID-19 yang dapat menurunkan jumlah pendapatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ar-Rahman. Untuk fokus penelitian ini yakni pada strategi pengendalian NPF di masa pandemi COVID-19 pada KJKS Ar-Rahmah dengan acuan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021. Untuk perumusan masalahnya yakni yang pertama, bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di KJKS Ar-Rahmah di masa pandemi COVID-19. Yang kedua itu bagaimana strategi pengendalian pembiayaan bermasalah di KJKS Ar-Rahmah di masa pandemi COVID-19. Terus tujuan penelitiannya yakni yang pertama untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di KJKS Ar-Rahmah di masa pandemi COVID-19. Dan yang kedua yakni untuk mengetahui strategi pengendalian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh KJKS Ar-Rahmah di masa pandemi COVID-19. Untuk manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di mana manfaat teoritis yang pertama bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti yang mana dapat menambah ilmu sebagai pengembang teori dalam penelitian berikutnya. Kemudian bagi akademisi di mana penelitian ini diharapkan bisa menjadi manfaat untuk pihak universitas sebagai tambahan referensi yang digunakan menjadi bahan penulisan yang akan di masa datang. Kemudian untuk manfaat praktis, yang pertama bagi praktisi dapat mengetahui strategi pembiayaan bermasalah di masa pandemi COVID-19 serta dapat diterapkan oleh KJKS lainnya. Dan dalam menghadapi suatu krisis seperti wabah penyakit ataupun hal yang tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian. Kemudian bagi regulator di mana manfaat yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan pengendalian serta jangka waktu bagi KJKS dalam penanganan NPF selama masa pandemi. Untuk bab 2 yakni yang pertama hasil penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil 5, yakni yang pertama penelitian dari Astuti tahun 2015 dengan judul Pembiayaan Murabahah yang bermasalah di Baitul Mal wal Tamwil XYZ dalam perspektif manajemen risiko. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa aspek-aspek penyebab pembiayaan bermasalah murabahah yakni aspek eksternal ataupun pihak anggota seperti kondisi keuangan tidak baik, terus usahanya tidak lancar. Kemudian dari aspek internal atau dari pihak BMT seperti kekeliruan analisis pembiayaan anggota. Sehingga dengan itu BMT melakukan penanganan penyaluran pembiayaan seperti penanganan pengumpulan piutang dan penanganan jaminan dengan prinsip kehati-hatian. Kemudian yang kedua itu penelitian dari Aliusa Fitri tahun 2017 dengan judul Penyelesaian Pembiayaan Akad Musyarakah Bermasalah pada Koperasi BMT Syariah Makmur Bandar Lampung. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa strategi dalam pembiayaan macet pada akad musyarakah ialah dengan penerapan pada upaya administratif, melakukan perencanaan kembali pembayaran nasabah atau rescheduling, melakukan persyaratan kembali pada nasabah rekonsiliasi, terus melakukan penambahan modal nasabah restrukturing serta penjaminan anggunan.
Kemudian yang ketiga itu penelitian dari Sobirin tahun 2016 dengan judul Penyelesaian Pembiayaan Murabaha Bermasalah di BMT. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa faktor terjadinya NPF pada akad murabaha yakni pada faktor internal dari pihak BMT. Kemudian faktor eksternal dari pihak nasabah dan juga dari faktor luar. Sehingga dalam penyelesaian pembiayaan salah satunya dengan melakukan identifikasi permasalahan, restrukturisasi, serta penjadwalan kembali. Kemudian penelitian dari Alam dan Aisyah tahun 2021 dengan judul The Role of Islamic Microfinance Institute in Encourage the Financing of Members Affected by COVID-19, a Case in Caruban, Indonesia, di mana si penelitian ini menyebutkan bahwa BMT di masa pandemi COVID-19 terdapat faktor penyebab yakni faktor internal seperti kenaikan tingkat NPF dan juga dari faktor eksternal yakni kebijakan PSBB yang menyebabkan pembayaran hutang yang tidak lancar serta menurunnya pendapatan usaha anggota koperasi. Kemudian penelitian terdahulu yang kelima dari Wasiatur Rahmah tahun 2020 dengan judul Breadth and Depth Outrage of Islamic Cooperative, Do These Non-Performing Finance and Grades Matter, di mana hasil penelitian ini menyebutkan bahwa NPF, ukuran, jumlah cabang, usia, leverage keuangan, dan hibah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan koperasi syariah. Selain itu, jika NPF mengalami peningkatan, maka hasil yang diperoleh itu memiliki pengaruh yang signifikan sehingga dapat menurunkan pendapatan dari koperasi. Kemudian yang kedua itu landasan teori, di mana yang pertama itu Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI nomor 91 tahun 2004 menjelaskan bahwa KJKS adalah koperasi syariah yang berprinsip bagi hasil atau nisbah yang dalam kegiatan operasionalnya bergerak di bidang pembiayaan, simpanan, dan investasi dengan nilai-nilai Islami. Kemudian Koperasi Jasa Keuangan Syariah memiliki 5 struktur, di mana yang pertama itu rapat anggota tahunan yang memiliki kedudukan paling tinggi dalam Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Kemudian yang kedua itu Dewan Pengawas Syariah, di mana tugasnya yakni untuk mengawasi produk-produk serta operasional dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Kemudian yang ketiga itu ada kepengurusan, di mana kepengurusan ini bertugas yakni untuk membuat rapat anggota tahunan dan juga sebagai pengurus dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Kemudian yang keempat itu ada pengelola atau biasa disebut manajer, yakni bertugas untuk mengelola semua operasional dari koperasi syariah. Kemudian yang kelima yaitu anggota, di mana bertugas berperan sebagai melakukan penghimpun dana dan juga penyaluran dana di Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Kemudian yang kedua itu ada landasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Yang kedua itu dari Kemenkop Nomor 35.2 Tahun 2007 tentang Pedoman Standar Operasional Pengelolaan KJKS. Kemudian yang ketiga itu ada Kemenkop UKM Nomor 91 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS. Dan yang keempat itu Manajemen UKM Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawas KJKS dan UJKS. Dan yang kelima Koperasi Syariah berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis. Kemudian manajemen strategi koperasi, di mana manajemen strategi koperasi jasa keuangan syariah merupakan sebuah penyusunan dalam merancang manajemen koperasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara menyimpan dana dari masyarakat ataupun menciptakan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.
Kemudian ada pembiayaan. Pembiayaan merupakan kesepakatan antara KJKS dengan anggota sesuai dengan perjanjian untuk melakukan pemberian harta sebagai investasi. Kemudian anggota mengharuskan untuk membayar pokok pembiayaan yang sudah diberikan oleh koperasi beserta sejumlah pendapatan bagi hasil dari pemakaian dana pembiayaan tersebut sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian ada kualitas pembiayaan di mana menurut Menteri Koperasi dan UKM RI nomor 35.3 tahun 2007, kualitas pembiayaan syariah mencakup yang pertama itu pembiayaan lancar atau kolektibilitas 1 dengan jatuh tempo 3 bulan. Kemudian untuk pembiayaan kurang lancar atau kolektibilitas 2 yakni jatuh tempo 3-6 bulan. Kemudian yang ketiga itu pembiayaan diragukan kolektibilitas 3 yakni jatuh tempo 6-24 bulan. Kemudian yang keempat itu pembiayaan macet kolektibilitas 4 dengan jatuh tempo lebih dari 24 bulan. Kemudian pembiayaan bermasalah atau NPF. Pembiayaan bermasalah atau NPF merupakan pembiayaan yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan yang dimana anggota tidak mampu melakukan pembayaran atau pelunasan berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua pihak seperti sistem lembaga keuangan dan anggota berdasarkan penelitian dari Ismail tahun 2018. Kemudian terdapat faktor-faktor penyebab dari NPF. Yang pertama itu dari faktor internal koperasi, di mana analisis yang kurang sesuai sehingga koperasi tidak mampu menganalisa dengan baik apa yang sekiranya akan terjadi pada kedepannya selama jangka waktu pembiayaan, serta terdapatnya campur tangan dengan pihak terkait. Kemudian yang kedua itu terdapat perbuatan yang tidak baik dari pengelola koperasi yang mengatasi pembiayaan dengan anggota. Kemudian koperasi memutuskan pembiayaan tersebut yang seharusnya tidak diberikan. Kemudian yang ketiga itu keterbatasan analisa koperasi pada jenis usaha anggota sehingga koperasi tidak bisa menganalisa jenis usaha tersebut dengan secara akurat dan juga tepat. Kemudian yang keempat itu kelemahan saat monitoring serta pembinaan pembiayaan pada anggota. Kemudian dari faktor eksternal atau dari pihak anggota. Pada faktor eksternal itu terbagi menjadi 2 unsur, yakni dari unsur kesengajaan dan unsur ketidaksengajaan. Yang pertama dari unsur kesengajaan pada anggota, yakni yang pertama anggota melakukan kesengajaan untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada koperasi dikarenakan nasabah memiliki itikat buruk yang dalam memenuhi suatu kewajibannya. Terus yang kedua itu anggota melakukan peluasan usaha terlalu besar sehingga hal tersebut anggota koperasi membutuhkan dana yang cukup besar sehingga hal tersebut mengakibatkan adanya dampak pada keuangan koperasi dalam memenuhi kebutuhan modal kerja. Kemudian yang ketiga itu terdapatnya kesengajaan anggota pada penggunaan dananya yang tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan. Kemudian terdapat strategi penyelesaian pembiayaan. Yang pertama itu langkah-langkah strategi penyelesaian pembiayaan macet sesuai dengan peraturan Menteri Koperasi. Yang pertama ada revitalisasi proses, di mana revitalisasi proses ada penanganan yang diberikan koperasi apabila penilaian kembali anggota masih berpeluang untuk melakukan usaha dengan baik, maka anggota wajib melunasi pembiayaan tersebut di koperasi syariah. Revitalisasi proses itu memiliki 3 jenis, yakni yang pertama itu ada restructuring atau penataan kembali. Adalah tindakan yang dilakukan dengan cara menambah modal anggota pada saat anggota membutuhkan dana tambahan untuk usaha yang masih layak dibiayai. Kemudian yang kedua itu ada rescheduling atau penjadwalan kembali, yakni dengan melakukan penjadwalan yang dilakukan dengan merubah tenggang waktu pembiayaan, jadwal pembiayaan, dan jumlah pinjaman. Kemudian yang ketiga itu ada rekonsiliasi atau persyaratan kembali, yakni dengan penyelesaian pembiayaan macet dengan melakukan persyaratan kembali antara koperasi dan anggota untuk melunasi kewajibannya anggota.
Kemudian yang keempat itu ada bantuan manajemen, yakni apabila hasil dari evaluasi ulang kembali manajemen yang merupakan faktor penyebab dari pembiayaan macet, maka koperasi akan memberikan jasa manajemen atau dukungan pada usaha anggota tersebut. Kemudian yang kedua itu ada collection agent, di mana koperasi melakukan penagihan dengan memanfaatkan jasa pihak ketiga, yakni dengan sesuai persyaratan seperti kredibel, amanah, dan dapat mengetahui nilai Islam dalam melakukan penagihan. Kemudian yang ketiga itu ada penyelesaian melalui jaminan, yakni dengan tindakan yang diberikan oleh koperasi kepada anggota akibat uang prestasi yang dilakukan dengan cara penyitaan harta jaminan anggota. Kemudian selanjutnya yang keempat itu ada write off final, di mana tindakan ini yaitu penghapus bukuan dengan cara menerbitkan rekening aset non produktif pada pembukuannya. Kemudian ada deskripsi objek penelitian, di mana penelitian ini berfokuskan pada pembiayaan bermasalah yang terdapat di KJKS pada saat COVID-19. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat dan mengkaji terkait strategi penanganan yang dilakukan oleh koperasi dalam mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah di NPF yang sangat memberikan kerugian terhadap profitabilitas koperasi di masa pandemi COVID-19. Objek dari penelitian ini yaitu penelitian ini di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Rohmah Cinere, Jawa Barat. Kemudian untuk bab 3 yaitu metode penelitian, di mana metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yakni menjelaskan dan mentafsirkan tempat penelitian sesuai dengan kondisi perusahaan. Kemudian untuk jenis penelitian ini menggunakan studi kasus, yakni dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman secara lebih mendalam terhadap kasus yang akan diteliti, yakni pengendalian NPF pada masa pandemi COVID-19 di KJKS Ar-Rahmah. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya, yang pertama itu melakukan wawancara, di mana penelitian menggunakan wawancara terstruktur dan tidak struktur, yang artinya bahwa wawancara yang direncanakan berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah dibuat sebelum melakukan wawancara berlangsung. Kemudian peneliti juga bisa mengajukan pertanyaan di luar daftar pertanyaan pada informan terkait pokok kasus penelitian. Kemudian yang kedua itu observasi, di mana penelitian ini menggunakan observasi partisipan pasif, yaitu dengan mengamati pengelolaan pembiayaan saja yang dilakukan oleh KJKS Ar-Rahmah. Kemudian yang ketiga itu ada dokumentasi, di mana penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh dari web resmi, sosial media, artikel, jurnal maupun buku yang mendukung penelitian ini. Kemudian untuk sumber datanya yaitu data diperoleh dari wawancara dan observasi dengan pihak KJKS Ar-Rahmah. Kemudian untuk sumber sekundernya itu penelitian ini mengambil dari website resmi, sosial media, teori, jurnal, buku, artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian untuk teknik validitas datanya itu penelitian ini melakukan penggabungan informasi triangulasi teknik dengan mengambil data dari wawancara dan observasi, kemudian dan juga triangulasi sumber yang mengambil dari data jurnal, artikel ataupun buku. Terus kemudian untuk teknik analisa datanya, yang pertama itu reduksi data, di mana peneliti menggunakan wawancara yang kemudian menulis hasil wawancara tersebut sehingga mendapatkan data yang akan dipilih kemudian dijabarkan dalam laporan penelitian. Kemudian yang kedua itu ada penyajian data, di mana penelitian akan menjelaskan hasil penelitian ini secara lebih jelas serta ringkas
yang mendapatkan data tersebut, sehingga kemudian dilakukannya klasifikasikan serta disajikan datanya sesuai dengan rumusan masalah. Kemudian yang ketiga itu ada penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti akan menyimpulkan data tersebut yang akan difokuskan pada tujuan awal penelitian sehingga menjawab tujuan berdasarkan teori serta data dari lapangan. Kemudian untuk objek penelitiannya itu yakni strategi penanganan tingkat NPF pada pandemi COVID-19 di KJKS Ar-Rahmah Cinere. Untuk subjek penelitiannya ini, peneliti akan mewawancarai kepala bagian, karyawan, dan anggota pembiayaan di KJKS Ar-Rahmah. Kemudian untuk riset desain, di mana yang pertama pada tahap pralapangan, yaitu peneliti akan menentukan lokasi dan objek penelitian yang akan diteliti. Selanjutnya peneliti akan menemukan permasalahan dan membuat draft wawancara yang akan diajukan pada objek wawancara. Kemudian selanjutnya peneliti akan melaksanakan kegiatan yang telah dijadwalkan dari awal hingga akhir penelitian sesuai tanggal pelaksanaannya. Kemudian untuk fokus penelitiannya yakni strategi pengendalian untuk menekan tingkat NPF di masa pandemi COVID-19 pada KJKS Ar-Rahmah dengan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021. Terus kemudian untuk perumusan masalahnya, yakni yang pertama bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di KJKS Ar-Rahmah di masa pandemi COVID-19, dan yang kedua itu bagaimana strategi pengendalian pembiayaan bermasalah di KJKS Ar-Rahmah di masa pandemi COVID-19. Kemudian untuk tahap kegiatan lapangannya, yaitu tahap ini akan melakukan observasi serta wawancara oleh peneliti agar didapatkannya data primer. Kegiatan wawancara yang berjalan sesuai dengan pernyataan yang sudah disiapkan dan juga menanyakan di luar daftar dari pertanyaan itu sendiri. Untuk hasil dari wawancara serta dokumentasi akan menjadikan data yang didapatkan dari tahapan lapangan. Kemudian untuk metode penelitiannya itu, metode penelitian digunakan yakni metode kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Terus kemudian untuk objek yang akan diteliti yakni penelitian ini melakukan strategi penanganan tingkat pembiayaan bermasalah atau NPF pada pandemi COVID-19 di KJKS Ar-Rahmah Cinere. Kemudian untuk subjek penelitian ini yaitu peneliti akan mewawancari kepala bagian, karyawan, dan anggota pembiayaan KJKS Ar-Rahmah Cinere. Untuk sumber datanya yakni dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta untuk teknik validitas dan analisis data itu dengan triangulasi teknik dan sumber, dan juga dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kemudian untuk tahap pasca lapangan, di mana tahapan terakhir dari riset desain yakni setelah melakukan kegiatan lapangan, maka data yang dihasilkan selanjutnya akan dianalisa dan kemudian akan disusun laporannya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.